Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita membahas ta'liqatun ala syarhi sunnah lil Imam Al-Muzani yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Itu catatan singkat dari syarah sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada syarah atau catatan atas ucapan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala di awal-awal risalah ini, sampai pada qauluhu atau qaulul muallif al-musannif al-Imam Al-Muzani rahimahullah, amma ba'du. Qauluhu amma ba'du, adapun setelah itu. Berkata al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah, hadhihi kalimatun yu'ta biha 'inda syuru' fil maqsud wad dukhul fihi. Amma ba'du itu adalah kata yang dibawakan ketika akan memulai maksud tujuan tertentu dan masuk di dalam suatu pembahasan. Ya, sering kita mendengar ungkapan amma ba'd. Dalam hadis misalkan amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah, atau khutbatul hajahnya Nabi SAW. Ya, amma ba'du, adapun setelah itu. Ya, adapun setelah itu. Jadi kalimat ini dipakai untuk permulaan masuk dalam maksud tujuan dari penulisan kitab atau yang semisalnya. Kemudian qauluhu, ucapan Imam Al-Muzani, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Sesungguhnya engkau bertanya kepadaku untuk menjelaskan padamu tentang sunnah. Di awal pembahasan kita telah menjelaskan bahwa asal atau sebab penulisan risalah ini karena ada pertanyaan yang sampai kepada Imam Al-Muzani rahimahullah, khususnya terkait tentang masalah akidah, tentang masalah asma wa sifat. Ada isu-isu yang tidak baik tentang beliau. Maka beliau pun menjawab, engkau bertanya kepadaku untuk menjelaskan tentang sunnah. Ai minal aqidah, yang dimaksud dengan sunnah dalam ungkapan beliau ini adalah minal aqidah, aqidah. Fa innal ulama'a, karena para ulama yutliquna 'alal kutubil musannafati fil i'tiqad wa usuliddin as-sunnah. Para ulama mereka memutlakkan atau mengungkapkan di dalam kitab-kitab yang mereka susun dalam bab akidah dan bab usuluddin, prinsip agama, itu dengan as-sunnah. Jadi as-sunnah ini bukan hanya sekedar makna fikih saja. Ya, makna fikih yang populer itu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Betul. Itu makna sunnah ditinjau dari fikih. Namun ternyata makna sunnah itu lebih luas.
Dan di antara makna as-sunnah itu adalah al-aqidah, keyakinan. Dan ini sudah dipakai oleh para ulama kita di dalam karya tulis mereka. Wa min dzalik, dan di antaranya kitab As-Sunnah. Ada kitab As-Sunnah li Ibnu Abi Asim rahimahullah yang disusun oleh Ibnu Abi Asim. Isinya tentang apa? Aqidah, tentang tauhid. Demikian pula Was-Sunnah, kitab As-Sunnah li Abdullah bin al-Imam Ahmad rahimahumullah. Karya tulis dari putranya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, yaitu Abdullah. Wa Syarhis Sunnah, demikian pula kitab Syarah Sunnah lil Barbahari, karya tulis Imam Al-Barbahari, ya. Jadi kitab Syarhus Sunnah yang sedang dibahas dalam catatan ringkas ini itu bukan hanya karya tulis dari Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani menulis karya tulis Syarhu As-Sunnah, ya, isinya akidah. Demikian pula Imam Al-Barbahari juga memiliki karya tulis yang judulnya Syarhu As-Sunnah. Isinya juga tentang akidah. Wa Sharihis Sunnah, ada lagi kitab Sharihis Sunnah, Sharih As-Sunnah, ya, ketegasan dari As-Sunnah li Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Karya tulis Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi kesimpulannya, Imam Al-Muzani ketika menjelaskan tentang sunnah di sini maksudnya adalah akidah. Maksudnya adalah akidah. Jadi bukan sunnah dari sisi fikih. Wa tusammal kutubul musannafatu fi usulid dini aidan, dan kitab-kitab yang disusun dalam masalah usuluddin, prinsip agama, itu juga disebut dengan al-aqidah awil i'tiqad. Kitab aqidah, kitab i'tiqad. Wa hiya ma'khudatun minal aqdi, dan ini diambil dari kata al-aqd, ikatan. Ya, akad nikah, ikatan pernikahan, akad jual beli, ikatan dalam masalah jual beli, ya. Jadi i'tiqad atau aqidah itu diambil dari kata al-aqd, ikatan. Li'annal muslima, karena seorang muslim yaqidu 'alaiha qalbahu, mengikat hatinya dengan keyakinan tersebut, min duni syakkin aw irtiyabin, tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Jadi nama lain dari kitab yang membahas atau permasalahan prinsip-prinsip dasar agama itu disebut dengan as-sunnah dan juga disebut dengan i'tiqad atau aqidah. Makanya sering kita jumpai aqidah ahlussunnah wal jamaah, i'tiqad ahlussunnah wal jamaah. Wa mimma yadullu ala hadhihi tasmiyah, dan yang menunjukkan atas penamaan ini adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisalin illa dakhalal jannah. Tidaklah hati seorang muslim berkeyakinan dalam 3 perkara melainkan ia akan masuk surga. Tidaklah hati seorang muslim memiliki i'tiqad, keyakinan pada 3 perkara melainkan ia masuk surga. Sebenarnya pembahasan kita pada ucapan atau pada sabda Nabi SAW, la ya'taqidu, itu yang menjadi dasar bahwa akidah itu ungkapan yang berdasarkan dalil. Karena ada sebagian kalangan yang mengklaim bahwa tauhid ataupun usuluddin itu dinamakan dengan akidah, itu tidak ada dalilnya. Meskipun secara bahasa memiliki kaitan. Seperti yang tadi kita terangkan dari kata apa? Al-aqd, akad, ikatan.
Karena keyakinan itu diikat di dalam hati seorang muslim. Ya. Namun ternyata penamaan usuluddin, prinsip dasar agama dengan akidah, itu ada dasarnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya. La ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisalin illa dakhalal jannah. Tidaklah hati seorang muslim yaitu memiliki i'tiqad, keyakinan atas 3 perkara melainkan ia masuk surga. Adapun 3 perkara itu di dalam kitab tidak diterangkan, tapi kita jumpai lanjutannya adalah ikhlasul amal wan nasihatu liwulatil umur wa luzumul jamaah. Ikhlas di dalam beramal yang pertama, dan yang kedua menasihati pemimpin kaum muslimin, dan yang ketiga luzumul jamaah, menetapi jamaah, tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin, tidak keluar atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Taib. Waqad sannafa jama'atun min ahli ilmi musannafatin fil i'tiqad. Dan sekelompok para ahli ilmu telah menyusun karya tulis di dalam kitab dalam masalah i'tiqad, urifat, yang dikenal dengan aqidatu fulan, bi aqidati fulan. Ya, diantaranya risalah Aqidatur Raziyaini, akidahnya 2 Imam Ar-Razi, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Aqidatur Raziyaini, ya, bi'tibari annahu jama'aha, namun bukan berarti itu akidah yang mereka ciptakan, akidah yang mereka ada-adakan. Seakan-akan Imam Abu Hatim Ar-Razi memiliki akidah dari ide beliau sendiri, atau Imam Abu Zur'ah Ar-Razi memiliki akidah yang beliau ciptakan sendiri. Tidak. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, dinisbatkan akidah Ahlus Sunnah kepada nama imam tertentu bi'tibari annahu jama'ah, dari sisi beliau mengumpulkannya. Jadi beliau mengumpulkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam satu risalah. Nah, karena beliau yang mengumpulkan, maka risalah itu diberi judul dengan nama imam tersebut. Warattabaha, lalu menyusunnya. Wa jama'a adillataha, lalu mengumpulkan dalil-dalilnya. Wa amana biha, lalu beliau imani. Bi khilafi aqaidi ahli bidah, dan ini berbeda dengan akidahnya ahli bid'ah. Indama tudafu ilaihim, ketika disandarkan akidah itu kepada tokoh-tokoh mereka. Fa bi'tibari annahum ikhtara'uha wa ansya'uha. Maka kalau akidah itu disandarkan kepada tokoh ahli bid'ah, maka ini karena mereka yang mengada-adakan, mereka yang membuatnya. Contoh, akidah Jahmiyah misalkan. Akidah Jahmiyah itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akidah yang dibuat oleh tokoh mereka yang bernama Jahm bin Safwan. Ada lagi akidah Maturidiyah. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi akidah yang dimiliki atau berasal dari pemikiran Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan bedakan dengan akidah Ar-Raziyaini tadi. Ya. Beda dengan akidah Ar-Raziyaini. Penisbatannya mirip, tetapi maknanya berbeda. Kalau akidah Ar-Raziyaini, akidahnya 2 Imam Ar-Razi, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa yang tercantum di dalam karya tulis mereka itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya mengumpulkan, menyusun, kemudian membawakan dalil-dalilnya. Jadi sekedar mengumpulkan dan menyusun saja. Ya, tapi akidahnya tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Hanya saja nama mereka disandarkan di dalam risalah tersebut sebagai penyusun dan pengumpul. Tapi kalau akidah itu dinisbatkan kepada tokoh ahli bid'ah, Jahmiyah, kemudian Maturidiyah, maka ini murni akidah yang berasal dari pemikiran mereka. Ya, dari sini maka kita harus mengenal mana imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kalau kita menemukan karya tulis yang disandarkan kepada mereka, maka kita tidak salah sangka. Ya, apa bedanya akidah Imam Ar-Razi dengan Imam Maturidi misalkan? Beda. Imam Ar-Razi akidahnya Ahlus Sunnah. Ya, beliau hanya mengumpulkan, sedangkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu memiliki akidah yang sendiri, ya, tidak berasal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Laisal i'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni." Akidah itu tidaklah berasal dariku dan juga tidaklah berasal dari siapa yang lebih besar dariku. Balil i'tiqadu yu'khadu 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi akidah itu diambil dari Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh salaf dari umat ini. Ini menegas bahwasanya kalau ada permasalahan akidah yang disandarkan kepada para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekali lagi bukan berarti mereka mengada-adakan akidah sendiri. Misalkan akidahnya Imam Asy-Syafi'i, sering kita jumpai. Akidahnya imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Itu bukan berarti akidah yang mereka buat, akidah yang mereka karang. Tapi itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka yakini. Akidah yang berasal dari Allah dan Rasulnya dan juga para salaf al-ummah. Ya, jadi bedakan kalau akidah itu disandarkan kepada ulama Ahlus Sunnah, maka sekali lagi itu bukan akidah yang mereka karang sendiri. Itu akidah yang berasal dari Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengumpulkan dan meyakini saja. Sedangkan kalau akidah itu disandarkan kepada tokoh ahli bid'ah, maka itu adalah akidah yang mereka karang sendiri, yang berasal dari pemikiran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian qauluhu, ucapan Imam Al-Muzani, amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bihi. Ya, engkau bertanya kepadaku tentang akidah atau tentang sunnah, adalah suatu perkara yang bisa menjadikan dirimu bersabar untuk berpegang teguh dengannya. Di sini Imam Al-Muzani mensifati sunnah sebagai sesuatu yang bisa menjadikan kita bersabar untuk berpegang teguh dengannya. Imam atau Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, abbara al-musannif rahimahullah biqaulihi tusabbir. Imam Al-Muzani rahimahullah mengungkapkan sunnah ini dengan sifat tusabbiru, yang bisa membuat sabar. Liyubayyina, untuk menjelaskan, annal abdal muslimah, bahwasanya seorang hamba muslim, fi khidammi talatumil fitan, di tengah yaitu lautan arus fitnah, wa kasrati syubuhati wasyurur, dan banyaknya syubhat dan keburukan, ahwaju ma yakunu lis-sabri ala hadzal dini was sunnah, sangat-sangat membutuhkan untuk bersabar di atas agama ini dan sunnah ini.
Ya, jadi beliau mensifati sunnah perkara yang bisa menjadikan kita bersabar untuk berpegang teguh dengannya, karena sunnahlah yang bisa menjadi pegangan kita tatkala menghadapi arus fitnah dan syubhat. Wa inna ma yatahassalu hadha at-tasabbur bil asbabil mu'inati alaih. Dan bersabar ini bisa didapatkan, bisa kita raih tentunya dengan melakukan sebab-sebab yang bisa mendukungnya. Ya. Wa fi muqaddimati hadhil asbabi amran. Dan di antara yang terdepan di dalam sebab-sebab ini ada dua. Taib. Jadi ketika beliau menjelaskan bahwa sunnah itu bisa menjadikan kita bersabar untuk berpegang teguh dengannya, itu harus kita menempuh sebab-sebabnya. Kita harus menempuh sebab-sebabnya. Sebab yang menjadikan kita bisa berpegang teguh pada sunnah. Dan yang paling terdepan di antara sebab-sebab tersebut ada dua. Sebab yang bisa menjadikan kita bersabar di dalam berpegang teguh pada sunnah. Al-amrul awal, yang pertama, doa Allah Azza wa Jal. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Wal ilhahu alaihi bit taufiqi wal ismati minal fitan. Memohon kepadanya agar diberi taufik dan penjagaan dari fitnah. Wa su'aluhu tsabati wa su'aluhu tsabata 'ala ad-dini was sunnah, dan meminta kepada Allah untuk tetap di atas agama dan sunnah. Ya. Jadi di antara sebab yang bisa menjadikan kita berpegang teguh dengan sunnah, dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, minta kepada Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setidaknya doa ini telah kita panjatkan kepada Allah setiap hari. Meskipun kita mungkin terkadang lalai dan tidak menyadarinya saat kita membaca Al-Fatihah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Itu doa meminta hidayah, meminta petunjuk jalan yang lurus. Ya, meminta petunjuk Islam. Meminta petunjuk sesuai dengan sunnah. Walihada kana aktsaru du'ai nabiyyina al-karim sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya kebanyakan dari doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sangat pantas untuk kita baca. Kalau beliau saja membaca doa ini berulang kali, padahal beliau adalah seorang utusan yang dijaga dari dosa, maka apalagi kita yang hatinya tentu lebih mudah berbolak-balik. Faqalat ummul mu'minina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummul mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, awa innal quluba tataqallabu. Wahai Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, iya. Innal quluba baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati itu di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah Ar-Rahman. Allah bolak-balikkan hati-hati tersebut sebagaimana yang dikehendakinya. Fa insyaallahu azza wa jalla aqamah wa insyaallahu azaghah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menetapkannya. Allah akan menjadikan lurus hati itu, tenang. Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan menyimpangkannya. Jadi di antara sebab yang bisa menjadikan kita tetap teguh di atas sunnah dan bersabar di atasnya adalah berdoa. Berdoa. Ya. Kalau hati kita mulai merasakan kegundahan di dalam berpegang teguh dengan sunnah,
mengalami kefuturan, mengalami kebingungan, maka barangkali kita kurang berdoa untuk ditetapkan di atas agama yang mulia ini. Kemudian wal amru tsani, sebab yang kedua yang bisa menjadikan kita bersabar dalam berpegang teguh di atas sunnah, dirasatu kutubil i'tiqad, tentunya dengan belajar, mempelajari kitab-kitab akidah allati allafaha ulama'u ahli sunnah, yang disusun oleh ulama ahli sunnah, al-mabniyah, yang dibangun ala nususil wahyaini, dibangun di atas nas dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa ma ajma'a alaihi khairul qurun, dan apa yang telah disepakati oleh generasi terbaik minas sahabati wa man ba'dahum, dari kalangan para sahabat dan setelah mereka. Fa inna dirasata hadhil kutubin nafi'ah ala ahlil ilm, dan sesungguhnya belajar kitab-kitab yang bermanfaat ini harus dari ulama. Ini sebuah isyarat, ya, jangan kita belajar sendiri, terlebih ketika kita belum memiliki dasar yang kuat, belum memiliki dasar yang kokoh, baik itu ilmu alat seperti bahasa, seperti yang lainnya, ya, terutama bahasa dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Maka kita harus belajar itu dari ulama. Wa hifdhiha, dan juga dihafal. Ini kebiasaan para ulama. Mereka mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menghafal matan-matan akidah Ahlus Sunnah. Summa su'alu ahlil ilmi amma yushkilu, lalu bertanya kepada ulama atas apa yang iskal, kalau ada permasalahan yang kurang paham, yang mungkin ada kebingungan di dalamnya, nah itu bertanya kepada ulama Ahlus Sunnah. Maka ini min a'zamil asbab al-mu'inah ala tasabburi ala sunnah, di antara sebab terbesar yang bisa menolong kita untuk bersabar di atas sunnah. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan Syekh Abdul Razak ini, kita kalau mau bersabar tetap berpegang teguh di atas sunnah harus melakukan dua upaya. Yang pertama berdoa, yang kedua belajar. Ya, doa tanpa belajar ya mustahil mau bisa ngerti ilmu dari mana kita kalau kita nggak belajar. Tapi belajar tanpa doa, nah ini mungkin fahamnya faham ketika belajar, tapi bisa jadi lepas, hilang. Karena apa? Nggak kita jaga, ya. Dan Allah kalau berkehendak menjadikan seorang hamba tiba-tiba hilang ingatan atau tiba-tiba tersesat, nah ini tidak ada yang bisa mengembalikannya kepada petunjuk. Ya, sangat banyak kita jumpai orang-orang yang dulunya mendapatkan hidayah, istiqamah, namun ternyata apa? Tersesat, ya, menyimpang. Bisa jadi karena mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Ya, doanya mungkin doa, tapi apakah tulus atau tidak? Nah, ini perlu ketulusan dalam berdoa. Makanya yang tulus kalau doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, kalau memang kita ini menyimpang, kita ini keliru, maka dengan berdoa yang tulus tadi semoga dikembalikan ke jalan yang benar. Ya, semoga kita diluruskan oleh orang-orang yang bisa mengingatkan. Nah, ini dua sebab yang bisa menjadikan kita tetap teguh bersabar di atas sunnah. Selanjutnya qauluhu, ucapan Imam Al-Muzani rahimahullah, wa tadra'u bihi angka syubahal aqawil. Demikian pula sunnah yang bisa menepis darimu syubhat-syubhat ucapan-ucapan. Jadi yang pertama tadi Imam Al-Muzani menjelaskan, engkau bertanya kepadaku tentang sunnah atau akidah
yang bisa menjadikan dirimu bersabar di atasnya. Dan yang kedua, yang bisa menepis darimu syubhat-syubhat, ucapan-ucapan yang samar. Syekh Abdul Razak Hafizullah mengatakan fasyubahul mudillatu, syubhat yang menyesatkan, in sadafat qalban khalian minal i'tiqadi wal imani sahih tamakkanat minhu. Syubhat yang menyesatkan, kalau dia masuk menemui hati yang kosong dari akidah dan keimanan yang sahih, maka syubhat itu akan mencengkeram di sana, akan menempatinya. Wa atharat fihi ta'tsiran balighan, dan akan mempengaruhi dengan pengaruh yang dahsyat. Ya. Seorang yang tidak memiliki akidah yang kokoh, maka ketika hatinya didatangi oleh syubhat, maka syubhat itu akan mempengaruhinya, akan menjadikan orang itu bingung, akan menjadikan orang itu bimbang, tidak tahu mana yang hak dan yang batil, tidak tahu mana yang harus diyakini, yang benar-benar harus dipegang teguh. Nah, bagaimana cara kita menangkal syubhat? Ya, sunnah. Kita harus punya akidah. Kita harus punya keyakinan yang kokoh. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang maklum ya, perkara yang diketahui dan diakui oleh semua kalangan dalam berbagai macam bidang. Seorang yang memiliki keyakinan yang kokoh dalam bidang ilmu tertentu, anggap kedokteran, maka ketika ada syubhat-syubhat receh, dia bisa menangkalnya. Ya, dia tidak goyah. Ada isu ini demikian, katanya ini bisa menjadikan penyakit ini bisa menyembuhkan penyakit itu dan lain sebagainya. Tapi itu tidak berdasarkan apa? Dalil. Tidak berdasarkan ilmu, katakanlah kedokteran yang kokoh. Ya, maka syubhat semacam itu sangat mudah untuk ditolak. Ya. Dan dalam berbagai bidang, orang yang sudah memiliki keyakinan yang mapan dalam suatu urusan tidak mudah untuk digoyahkan, karena dia tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam bidang tertentu. Termasuk di antara dalam bidang agama, akidah. Ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kokoh di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mungkin atau tidak mudah goyah dengan adanya syubhat. Ya ini. 6. Fal abdu bihajatin masatin li an yamla'a qalbahu bil imani sahih. Maka seorang hamba sangat butuh dengan kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi hatinya dengan iman yang sahih wal i'tiqadis salim, dan keyakinan yang selamat. Bidalailihi min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil-dalilnya dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Liyahfadha dinahu, agar dia bisa menjaga agamanya, min syubahil aqawil, dari syubhat-syubhat ucapan-ucapan, wa bid'iz zaighin, dan bid'ah-bid'ah orang yang menyimpang. Wa taqaddama, dan telah berlalu, anna min ahammi ma yu'inu ala dzalik, di antara hal yang penting yang bisa membantu kita atas hal tersebut, hifdzu hadhil mukhtasarat fil i'tiqad wa dirasatuha, ya, yaitu dengan menghafal ringkasan-ringkasan akidah dan mempelajarinya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, metode para ulama kita di dalam membantu mereka kokoh di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dengan menghafal. Dengan menghafal matan-matan atau ringkasan-ringkasan akidah. Ya. Ini hal yang mendasar. Karena apa? Kadang-kadang mungkin ya, bagi sebagian kalangan itu lupa tentang akidah yang mendasar. Tentang akidah yang mendasar. Ya. Maka dengan menghafal sebagian ringkasan-ringkasan akidah itu bisa membantu mereka untuk mengingatkan bahwa ini akidah yang mendasar.
Akidah yang mendasar. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan Imam Al-Muzani, wa muhdatsatil ad-dhalin, sunnah yang bisa dijadikan atau yang bisa untuk menepis muhdatsatid dhalin, hal-hal baru yang dilakukan oleh orang-orang yang tersesat, yaitu hal-hal bid'ah. Ya, sunnah bisa menepis bid'ah orang yang sesat. Hadhil muhdatsat wal bid'ah katsiratun jiddan. Hal-hal yang baru dan bid'ah ini sangat banyak sekali. La hadda laha wa la adda. Tidak ada batasan dan tidak bisa dihitung. Ya, tidak ada batasan dan tidak ada yang bisa menghitungnya. Kenapa? Karena akal orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memiliki ide untuk beramal dengan amalan tertentu, dengan jumlah tertentu yang tidak ada pada umat sebelumnya. Datang lagi kaum yang baru, menambahi bilangan, menambahi kalimat, menambahi jumlah, ya, maka nggak ada batasan bid'ah itu. Wassalamatu minha kulliha, dan selamat dari kebid'ahan seluruhnya ini innama yakunu bil i'tisami bil kitabi was sunnah, yaitu dengan cara berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh ia mendapat petunjuk jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang akan memecah belah kalian atau menyesatkan kalian dari jalan-jalannya. Ya. Jadi kalau kita konsen berpegang teguh pada sunnah, maka insya Allah kita akan bisa menepis bid'ah. Insya Allah kita bisa menepis bid'ah. Ya, pokoknya kalau ada dalilnya sesuai dengan sunnah kita amalkan, fokus, selesai. Yang jadi masalah itu sebagian kaum muslimin, mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya justru ditinggalkan. Yang ada dalilnya, yang ada contohnya sahih dari Nabi SAW justru ditinggalkan. Akhirnya mereka tersibukkan dengan amalan-amalan yang baru yang tidak ada tuntunannya. Dan itu jumlahnya tidak terbatas. Dengan berbagai macam varian. Mungkin ada perbedaan tambahan bacaan, ada tambahan bilangan. Tapi kalau sunnah dari dulu tetap ya seperti itu. Ya, kita ambil contoh bacaan zikir setelah sholat. Disebutkan dalam hadis Nabi istighfar 3 kali. Lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin ada tambahan yuhyi wa yumiit dan sebagian, tapi itu hal yang sama dari dulu turun temurun, hadisnya seperti itu. Maka kalau kita mengamalkan gitu, kita akan terbebas dari bacaan-bacaan zikir yang lain. Yang tidak tahu kita asal usulnya dari mana. Yang bisa jadi asal usulnya dari guru tertentu. Guru ini beda, guru itu beda, syekh ini beda, syekh itu beda. Akhirnya masing-masing memiliki bacaan berasal dari guru masing-masing. Tapi kalau kita fokus mengikuti dalil, maka siapapun yang menyampaikan hadisnya, sumbernya tetap satu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh mudah. Ya, kalau kita kembali kepada dalil, maka siapapun generasi penerus kita akan sama terus yang dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sudah masuk Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Sudah Isya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Selanjutnya insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ucapan Al-Imam Al-Muzani, waqad syarahtu laka minhajan mudihan. Sungguh aku akan jelaskan kepadamu manhaj yang terang. Jadi beralih pada penjelasan tentang manhaj yang dimaksud adalah metode di dalam beragama. Jadi ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.